ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum. Di antara perkara yang harus senantiasa diingat oleh seorang hamba, bahwasannya setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya di dunia ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian benar-benar akan ditanyakan pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, tentang semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan terbesar yang kini tengah kita rasakan, perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Kenikmatan untuk bisa menegakkan ubudiyah dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu di antara sekian banyak musim-musim ketaatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengannya. Pertanyaannya sederhana jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Siapkah kita untuk mempertanggungjawabkan? Siapkah kita untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai ia ditanyakan tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah. Usia kita untuk apa kita habiskan? Wa an syababihi fima ablah. Masa muda kita pergunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa ia pergunakan. Wa an ilmihi madza amilalah, dan ilmunya untuk apa ia amalkan. Semua kenikmatan yang kini ada pada tubuh kita, yang sekarang kita rasakan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berlalu 18 hari dari bulan suci Ramadan, 17 hari. Kini kita berada di hari ke-18, yang maknanya hanya tersisa 11 atau 12 hari lagi dari bulan suci Ramadan ini. Sudah sebanyak apa kebaikan yang kita kumpulkan? Sudahkah kita memastikan bahwasannya kebaikan atau amalan-amalan yang kita perbuat di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terima? Oleh karenanya, para salaf rahimahumullahu ta'ala jami'an, di antara perkara yang tidak pernah hilang dari benak mereka, mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan mereka dengan tamu yang mulia ini. Dan ketika Ramadan itu tiba, kemudian dilanjutkan 6 bulan, tidak pernah gaib dari benak mereka, tidak pernah luput dari pikiran mereka doa bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saleh yang mereka perbuat di bulan suci yang mulia ini. Kenapa? Karena tidak semua orang yang menahan dirinya dari makan dan minum di bulan suci ini lantas puasanya diterima. Tidak semua mereka yang secara lahiriah kita ketahui mereka berpuasa, ternyata mereka mendapatkan kebaikan dari pahala puasa tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu hazzun min shiyamihi illa al-ju'." Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan puasa. Yang ia dapatkan hanyalah rasa lapar saja. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa kita tidak sebagaimana puasa orang-orang yang merugi tersebut, yang secara lahiriah dia berpuasa namun ia sebenarnya tidak berpuasa. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, melalui kesempatan ini ana ingin menasihati diri ana pribadi dan antum sekalian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin atahu ramadana thumma salakha qabla an yughfara lahu fadakhala an-nar." Celaka, merugi orang-orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, lantas Ramadan berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni, sehingga ia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sisi lain, selain Ramadan ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sebagian hambanya yang Allah kehendaki, ini menuntut kita untuk benar-benar mampu memaksimalkannya. Karena ketika kenikmatan yang agung tersebut kita dapatkan dan kita saksikan, namun kita tidak mampu untuk benar-benar mengamalkannya, tidak mensyukurinya dengan berbuat baik di dalamnya, pertanggungjawaban kita akan kenikmatan ini teramat sangat besar jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Fahasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Maka silahkan masing-masing di antara kita mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana pengamalan kita dengan bulan suci Ramadan ini? Sejauh mana kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam momentum yang suci ini? Jangan biarkan tamu yang agung ini berlalu tanpa meninggalkan sedikit kesan bagi kita. Jangan biarkan hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini sama seperti hari-hari kita di luar bulan suci Ramadan. Karena jika demikian, maka kita dan orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan akal, orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu itu sama. Bahkan kita lebih buruk karena kita memiliki ilmunya namun kita enggan untuk mengamalkannya. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Apa yang harus kita perbuat di sisa-sisa hari yang masih Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk memanfaatkannya? Para salaf menasihati kita, ahsinul khitam. Perbaikilah penutupannya. Niscaya Allah akan menanggung kebaikan untuk amalan-amalan yang kita lakukan di awal daripada kedatangan bulan suci Ramadan ini. Maka wahai saudaraku, barang siapa di antara kita yang selama ini sekian belas hari dari bulan suci Ramadan ini belum benar-benar memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah. Manfaatkanlah hari-hari yang tersisa di bulan suci Ramadan ini. Perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, jagalah puasa kita. Karena menjaga puasa itu teramat sangat berat. Kebaikan puasa, syafaat puasa, pahala puasa yang tidak terhingga hanya akan didapatkan oleh mereka yang mampu menjaga puasa mereka. Karena tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan kebaikan puasa. Sebuah nasihat yang begitu sangat indah dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza sumta falyasum ma'aka lisanuka wa sam'uka wa basaruka 'anil kadhibi wal maharim." Jika engkau berpuasa, maka jadikanlah lisanmu, mata dan pendengaranmu juga ikut berpuasa dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Demikian pula untaian nasihat yang diungkapkan oleh seorang tabi'in, Mujahid ibn Jabr rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Khaslatan man hafizahuma salimalahu saumuhu." Ada dua perkara yang jika seorang yang sedang berpuasa mampu untuk menjaganya, maka puasanya dikategorikan sebagai puasa yang selamat, puasa yang baik. Sebaliknya, jika kedua perkara ini masih ada di dalam puasa kita, maka segeralah berbenah. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang kita khawatirkan puasa kita belum memenuhi standarisasi puasa yang Allah Subhanahu wa taala terima. Apa kedua perkara tersebut? Al-ghibatu wal kadhib. Kedua perkara tersebut yang pertama adalah ghibah dan yang kedua adalah berdusta. Maka mari kita menghiasi hari-hari kita yang tersisa dari bulan suci Ramadan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hablun minallah kita dan kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dan di antara fenomena yang betul-betul kita dapati di tengah-tengah kita jamaah sekalian, kita berpuasa dari makanan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kita berpuasa dari minuman-minuman yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan bolehkan bagi kita. Namun tidak sadar banyak di antara kita yang justru memakan bangkai saudara kita ketika dia berpuasa. Dengan apa? Dengan menggibah saudaranya. Jadi kita menahan diri kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, namun kita secara tidak sadar jatuh ke dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bagaimana kita akan mendapatkan pelajaran? Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan dari puasa kita? Fa'tabiru ya ulil albab. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara pelajaran terpenting yang tidak boleh kita lewatkan di dalam bulan suci Ramadan ini ialah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh puasa ini merupakan kesempatan emas
untuk memperbaiki apa yang sebelumnya keliru, untuk menyempurnakan apa yang sebelumnya kurang, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian banyak jarak yang terbentang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa dan kemaksiatan kita. Maka perbanyaklah doa, perbanyaklah bersimpuh dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mustahil untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perbanyaklah. Karena hampir-hampir akan dibukakan bagi kita pintu jika kita terus mengetuk. Maka ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah bahwasanya tidak ada satu perkara pun yang terkait dengan Al-Qur'an melainkan ia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak makhluk manusia. Sehingga dengan Al-Qur'an tersebut beliau menjadi manusia yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad menjadi umat pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an di tengah-tengah mereka sehingga mereka menjadi sebaik-baik umat. Negeri Mekah, Madinah sebagai tempat diturunkannya kitab suci Al-Quran, maka ia pun menjadi tempat yang paling mulia di dunia ini. Bulan suci Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, maka ia pun menjadi waktu yang paling mulia. Maka ketahuilah, tidaklah hati seorang muslim terpaut dengan Al-Quran, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hati-hati tersebut. Tidaklah akhlak dan perbuatan kita cerminkan Al-Quran di dalamnya, melainkan kita akan menjadi manusia yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini sebagian manusia dan akan menghinakan sebagian yang lain. Maka pilihlah jalan kita masing-masing. Apakah kita menginginkan menjadi mereka yang Allah muliakan dengan Al-Qur'an, atau kita lebih memilih untuk dihinakan karena kita termasuk orang-orang yang melalaikan Al-Qur'an? Kemudian di antara ibadah yang harus kita perbanyak di hari-hari yang tersisa dari bulan suci Ramadan ini ialah bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh sekalipun kita lupakan, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasa beliau di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dalam rangka menyelamatkan kita, dalam rangka mengeluarkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan menuju cahaya. Jika masing-masing di antara kita di hari kiamat kelak hanya akan berkata nafsi, nafsi, yang aku pedulikan hanya diriku, hanya diriku. Di saat manusia lari dari istrinya, dari anaknya, dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, hanya ada satu manusia yang berkata ummati, ummati. Umatku, umatku, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hak beliau atas kita yang harus kita tunaikan ialah memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang agung ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل فتنتنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم ارزقهم بطانة صالحة اللهم خذ بناصيتهم إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة